Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan materi pembelajaran PPKN kelas 10. Adapun materi yang akan dibahas pada bab ini yaitu mengenai sistem politik, suprastruktur dan infrastruktur politik, dan juga mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem politik. 1. Menurut David Easton bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dilaksanakan secara otoritatif kepada masyarakat. 2. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tepat dan hubungan internasional, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Jadi, pada intinya, sistem politik itu adalah sesuatu yang memang harus secara otoritatif diberikan kepada masyarakat. Suprastruktur politik merupakan politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Di Indonesia, lembaga suprastruktur politik ini terdiri dari 7 lembaga. 1. MPR yang memiliki tugas untuk menetapkan dan merubah undang-undang dasar. 2. Untuk melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih. Kedua, DPR yang memiliki tugas di bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan. 3. Presiden dan wakil presiden yang memiliki tugas sangat banyak, diantaranya adalah membuat undang-undang bersama dengan DPR, memberikan gerasi amnesti dan abolisi, mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, dan merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata di Indonesia. 4. Mahkamah Agung yang merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi di seluruh wilayah Indonesia dan membawahi pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. 5. Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutuskan sengketa mengenai pemilu dan juga membubarkan partai politik. 6. Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengawasi kinerja hakim dan jaksa di seluruh Indonesia. 7. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki tugas untuk mengaudit mengenai pengelolaan keuangan negara. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Ada 4 infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, yang mana didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. 2. Kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. 3. Kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertugas mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. 4. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung yang biasanya berupa media sosial, media cetak, majalah, buletin, brosur, atau tabloid. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Terdapat 3 unsur pokok yang harus sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu 1. Unsur pemerintah yang dipercaya untuk mengurus administrasi negara dalam periode tertentu. 2. Unsur swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. 3 adalah unsur warga masyarakat atau stakeholder. Menurut Laude Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. 1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja semua dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. 2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. 3. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. 4. Keseimbangan kekuatan atau balance and force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Ketiga, elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas harmoni dan kerjasama. 5. Independensi, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. A. Di lingkungan sekolah. 1. Pemilihan ketua OSIS. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. B. Di lingkungan masyarakat. 1. Forum warga. 2. Pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, juga ketua ormas. C. Di lingkungan negara. 1. Pemilu legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun.